Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung di channel kami Jelajah Kroy Official. Kali ini kita mau ngobrol banyak, mengulas banyak tentang Saibatin Marga Waisindi. Jadi kita sudah sampai di kediaman Saibatinnya, kediamannya Pun Panji di rumahnya. Nah, nanti kita mau ngobrol-ngobrol dengan beliau. Oke, terima kasih. Jangan lupa pantengin terus channel kita. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya. Oke guys, ini dia penampakan lamban gedung Saibatin Marga Waisindi. Jadi ini bagian samping. Nah, bagian sampingnya. Ini bagian depan. Ini dia bagian depannya. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Tapi pun ketemu lagi dengan saya dan tim Jelajah Kroy Official. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya. Kali ini saya dan tim Jelajah Kroy mau ngobrol-ngobrol dengan salah satu Saibatin Marga yang ada di Kabupaten Pesisir Barat, tepatnya di Marga Waisindi. Jadi sekarang ini kita sudah berada di kediaman lamban gedung Marga Waisindi. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol dengan Pun Panji mengenai sejarah, latar belakang, terus ada cerita-cerita apa tentang Marga Waisindi. Nah, di depan saya sudah ada Pun Panjinya. Jadi nanti kita ngobrol dengan beliau. Jadi Pun, kita mau ngobrol tentang Marga Waisindi. Nanti bisa biar orang luar tahu Kroy itu memiliki banyak sekali sejarah, budaya, kearifan lokal. Jadi bukan melulu hanya pantainya saja. Jadi biar terekspos dengan lebih luas gitu. Jadi kedatangan kami ke sini ingin mengetahui lebih luas, lebih jauh tentang Marga Waisindi itu sendiri. Ya, mulai dari sejarah, latar belakang, terus sekarang sudah keturunan keberapa, batas wilayah gitu. Itu yang ingin kami ketahui. Di depan kita sekarang sudah ada Saibatin Marga Waisindi. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol banyak dengan beliau mengenai Marga Waisindi sendiri. Jadi kita langsung saja ketemu dengan beliau. Ini dia, silakan Pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gelar Sultan Simbangan Ratu dari Marga Waisindi. Nah, artinya ketika kita berbicara masalah sejarah dari keturunan, kita keturunan dari Kerajaan Pagaruyung dan Kerajaan Sriwijaya. Nah, waktu tetua kita Sultan Temandang. Sultan Temandang ya? Arti itu perkelana dia menghampiri suatu kerajaan, yakni Kerajaan Sriwijaya. Beliau awalnya ini sebagai prajurit, nanti sebagai paman kuda. Tetapi ketika beliau dong ada keanehan, kejanggalan yang tidak dimiliki oleh prajurit-prajurit yang lain. Seperti ketika dia mendengkur dari mulutnya keluar api. Makanya waktu itu gegerlah waktu itu satu kerajaan dan dicarilah siapa dan dari mana orang itu. Ternyata dia Sultan Temandang yang muda dan berasal dari Kerajaan Pagaruyung. Lambat laun beliau menikah dengan salah satu kerabat dari Kerajaan Sriwijaya yang bernama Dayang Putri. Siapa namanya Pun? Dayang Putri. Dayang Putri ya. Nah, dengan beriringnya waktu, dengan pernikahan mereka berdua mempunyai keturunan. Yang tua bernama Dayang Rumaya, yang nomor 2 bernama Batin Katung. Batin Katung. Ketika keluar dari Kerajaan Sriwijaya menyisiri Sungai Komering, ketika nyampe di Danau Ranau, Tombok Seminung,
ada yang rumahnya kecebur di Lombok dan meninggal. Akhirnya seluruh pasukan dan Batin Katung mulai bercocok tanam, mulai berkehidupan di Lombok pertama kalinya. Karena merasa tidak cocok dan kurang bagus, ini tenun lapah. Suatu ketika ini ten menok pada suatu perkampungan, terjadilah keributan, perang. Perebutan wilayah kan ya. Yang dipimpin kalau nggak salah itu Raja Mahdum. Raja Mahdum. Dari situ akhirnya pindah lagi menaik ke atas, tepatnya di arah sebelum Tapak Siring. Tapak Siring masih Lombok ya? Bukan, dari Sukau. Oh, udah Sukau. Sukau di situ. Artinya itu terjadi perangan kembali kalau nggak salah itu dengan suku Tumi. Dengan suku Tumi ya, suku Tumi ya. Akhirnya Batin Katung dimakamkan di Tapak Siring. Oh, dia meninggal di situ ya, Sukau, Tapak Siring Sukau. Pindah lagi ke Ulok Langgau. Ulok Langgau itu di mana? Oh, sudah di sini ya, daerah Waisindi ya. Pindah ke atas, ketika lagi istirahat, melihat segumpalan asap, kayaknya ada perkampungan di bawah. Kayaknya masih ada kayak penayuan. Disuruhlah sama Sultan Ulu Balangnya yang bernama Moyang Muka untuk melihat ada kehidupan apa di bawah. Ternyata ada suatu kerajaan. Akhirnya dengan pertempuran kerajaan itu menyerahkan diri. Artinya itu mau bergabung dengan kita. Kerajaan api anapun? Citeno disebut Kampung Kunyayan. Kunyayan ya. Artinya dulu belum ada yang namanya marga. Masih kampung-kampung ya. Belum ada itu pengampungan. Akhirnya setelah mufakat dari seluruh pengampungan, mau berbaur menjadi satu, apa nama dari satu perkumpulan itu, maka dilakukan irau. Apa itu? Irau itu sidang adat untuk pemberian nama marga. Oh iya. Dengan disembelihnya ya wanita cantik yang namanya Cindy di Hulu Wai Hanwan. Oh iya. Makanya disebut dengan marga Wai Cindy. Wai artinya air, Cindy nama perempuan yang dikorbankan menjadi persembahan ya. Nah, bergeser ke pertempuran sama Insei dan POC. Jadi itu tadi Pun Panji menceritakan sejarah terbentuknya marga Waisindi. Jadi dari perjalanannya moyang-moyang terdahulu sampai kemudian terbentuknya marga Waisindi. Bisa lanjut lagi Pun? Di yang mana? Apa ya? Yang di zaman kolonial. Jadi keterlibatan marga Waisindi dengan apa ya? Dengan dulu ya, dengan zaman kolonial dulu lah, dengan Belanda, Inggris. Karena tadi kayaknya saya ngeliat itunya bill suite-nya. Ada Inggris, ada Belanda ya. Awat sampai gak lengkap di sana. Artinya waktu kita dijajah Silamonnya di zaman ini Pangeran Sagulagul ya. Ini bisa ngelawan India Belanda. Masih ya kuru di residen Bengkulen ya, ya Pun ya. Jadi terbentuk marga seno ya. Ini ya pertempuran terbuka nih di Karudang. Pertempuran terbuka antar marga Waisindi dengan kolonial itu di Karudang. Karudang itu di mana ya? Waisindi Utara. Oh, Waisindi Utara. Karudang itu asal kata Kemaruntang.
Kamaruntang itu bergeletakan atau berserakan. Oh, ya berserakan. Ya. Oh, berserakan karena lokasi peperangan ya. Oh, semacam ini ya, lo tanah lapang lo ya. Tanah lapang kang perang gugoh padang Kurusestra iya. di Mahabharata. Perang gitu. Ya. Dengan terbunuh nih ading nih si Lame Raja Mas Niau. Adingnya Pangeran Sagul-Agul. Adiknya Pangeran si Agul-Agul tewas ketika perang melawan penjajah di lokasi Karuntang itu. Siapa namanya pun tadi? Raja Mas Niru. Raja Masiru. Mas Niru. Raja Mas Niru tewas di pas perang melawan kolonial. Cikal bakal yang buka belum sah. Oh, jadi Raja Mas Niru ini merupakan cikal bakal keturunan nih ya. Keturunannya nanti berdasarkan keturunan Raja Mas Niru yang tewas ketika memperebutkan tewas ketika melawan penjajah itu, keturunannya itu merupakan cikal bakal marga Pulau Pisang. Oke. Sama Bijan. Perubahan Lamban Gedung ya. Oke, sekarang kita ngobrol mengenai Lamban Gedung. Jana tumbay ya we atau. Oh, tangga ya, tangga naik ya. We atau, ada atap. Terus terubah kedua kali ini bawah rumah. Tumbay yang juga kok artinya bambang perang tumbay. Peralatan perang ya. Amat dipakai. Bawah rumah. 2013. Kembali dicor beton keliling. Menengah pitung sih cor beton, yang cor beton ngapain aku. Oh, jadi renovasi bagian bawah di semen beton 2013. Ini untuk yang di atas cuman kayu-kayu bawah. Mana sebetulnya amat kiwak lagi lambannya di genteng nih. Dah cak pasar. Udah makan Batavia genteng. Iya, tahu itu. Batavia. Lagi zaman India Belanda. Artinya lagi ada di tumbay. Nah, kita kali kuna am gawok artinya sepilo aja say. Piaton sirusun bapan. Ini kalau yang ngedok ini kesadaran artinya pemerintah daerah ataupun artinya ini mungkin roboh sendiri. Ini laman ini sebetulnya udah bingkang. Buat lagi. Nah, tahun pira aja pun lamban. Walau alam, mana sepertanya dan datu banyak. Mau pandai. Aduh anak dong. Makanya bingung aku. Jantungnya itu kuat. Jadi genteng Betawi loh ini. Tafiat. Iya. Yang itu yang lain mendok fungsi kreatif. Ke papan nih gawuh ya. Lantai nih? Lantai ini waktunya SMP itu ganti. Oh, udah aduh saka ya. Ini panggak. Kundok ya. Ya. Ini tiangnya ya cabut. Oke. Oke guys. Izin pun yuk. Rumah Saibatin Margawai City. Jadi ini bagian dalam, bagian ruang depan. Ruang depan biasanya memang digunakan untuk menerima tamu-tamu. Ini arsitekturnya memang masih khas Lampung. Jadi ini bagian atas. Ini bagian atas. Nah, ini dia terasnya juga. Jadi arsitekturnya masih zaman dulu. Ini dia arsitektur depannya. Menurut keterangan Pun Panji, hanya bagian tangga ini saja yang berubah. Dulu tangga ini ada atap, dikasih atap gitu. Nah, ini juga gentengnya masih menggunakan genteng-genteng lama ini, produksi Batavia ini. Tapi nggak bisa kesorot, ada tulisannya tuh Batavia. Tuh. Genteng-gentengnya, jendela-jendelanya juga masih mempertahankan arsitektur lama. Bagian luarnya. Izin dalam, Dacok pun, izin ya. Sekarang kita mau lihat bagian dalam dari Lamban Gedung Saibatin Margawai Cindy. Ini dia, bagian dalamnya masih papan juga. Nah, masih papan.
Ini biasanya tempat tidur. Iya Bu, izin Bu ya. Tempat tidur, tempat ruang keluarga, dan biasanya juga di dalam ini tempat ini juga tempat musyawarah adat digelar. Oke, ini dia. Ini juga masih banyak ini perabotan kuno, perabotan zaman dulu, lemarinya. Ini masih lemari zaman dulu ini dia lemarinya. Ini kursi-kursinya juga. Sekarang kita mau ngobrol dengan Pun Panji mengenai pusaka-pusaka yang dimiliki oleh Lamban Gedung Saibatin Marga Waisindi. Jadi warisan leluhur ya, yang dijadikan sebagai senjata pada zaman dulu. Ini gimana ini Pun? Bisa cerita sedikit Pun mengenai pusaka-pusaka yang dimiliki? Pangeran terdahulu. Satunya namanya trapang. Apa? Trapang. Bentuknya apa Pun? Bentuknya keris. Keris ya, keris trapang. Keris trapang. Kepalanya emas, sarungnya emas, bajunya. Nah, dan pedang. Nah, yang lainnya diserahkan kepada garis anak keturunannya masing-masing. Oh ya, pusaka yang lain ya. Di rumah atau di lemari enggak. Dipegang oleh penerus masing-masing. Yang hilang dulu tongkat. Tongkat ada yang hilang. Waktu festival Krakatau di Bandar Lampung. Oh, hilang. Oh, di luar kok asli nih. Festival Krakatau hilang. Tongkat api apa Pun? Api gelaknya tongkat nih. Tongkat bergagang perak isinya besi. Pedang. Kacah ya. Tinggal di bus kalau salah, Triputra. Oh, bukan hilang di pas acara. Oh, tinggal. Ya Allah. Nah, itu pusaka pedang becuak dan itu nggak pernah dikeluarkan lagi. Pusaka pedang becuak. Oh, bentuknya pedang. Bahannya pernah diteliti dari UGM, dari UI dan sebagainya. Tidak jelas dari apa itu terbuat. Kayaknya besi, bukan baja juga bukan. Berarti apa itu? Jadi belum teridentifikasi ya bahannya, tapi keras ya. Selain seno apa lagi? Gue pun barang-barang peninggalan nih moyang-moyang Tumbai. Kebakaan juga apa? Pakaian adat nih zaman Tumbai yang ada. Kuat gue ya. Termasuk tajal. Apa? Tajal udah apa? Tajal udah karpet merah dari singgasana kerajaan sampai ke anak tangga. Oh ya, masih gue ya. Disimpan di Lamban Gedung. Oh iya. Jadi baju adat pengantin. Ada. Oh iya. Masih lengkap ya. Siger juga masih ada. Siger zaman Tumbai? Siger emas. Masih ada ya? Dijali trapang emas, lewat sido emas. Trapang emas apa? Ya, keris. Oh, keris emas sama siger emas ya. Ya. Masih terawat dengan baik ya. Oke, tapi karena itu memang barang-barang pusaka, pemirsa, tidak bisa sembarangan diperlihatkan ke umum karena barangkali ada ritual-ritual khusus dan acara-acara tertentu barang pusaka setiap marga itu dikeluarkan, termasuk barang-barang pusakanya Saibatin Marga Waisindi. Jadi hari ini kita tidak bisa melihat barang pusaka itu, kita hanya bisa ngobrol saja. Oke Pun, terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi generasi penerus, bisa kita ambil pelajarannya. Terima kasih atas sambutannya, atas wawancaranya, atas ngobrol-ngobrol banyaknya. Lain kali kami mohon izin kembali ke sini lagi. Oke, terima kasih. Jadi kami agak ngobrol-ngobrol mengenai hal semenarik saya ucap ke Pun Panji bahwa Saibatin Mak Daco di Dengis Bumi. Apa ceritanya Pun? Nah, ini waktu ada resepsi pengangkatan atau penurunan tahta dari bapak ke anak. Ketika resepsi jam kabul, Saibatin
dari ruang tengah Heeh. dia adu lapak talam. Oh, Ketika di ujung agak-agak pijan dia adu lapak tajan. tajal di karpet merah aja no ya. Heeh. Di ujung Tajam. tajan dia lapak talam luon. Dalam dulu. Di ujung talam sampai cakak tandu. Cekak tandu digiring. Nah, Di ditandu keliling. 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 Pekon lah itu. Pekon, heeh, diarak-arak Nah, ya. ini mama ngedok kesempatan cukup nih saya batino ngelek ke bumi. Bumi. Mulang nih kan kena juga. Awan. Awan. Waktu agak resepsi. Resesi ya, oh, penyerahan media tata. acara nih ya. Sampai ke di Kalasan. Iya, iya. Di mana kita tuh kita tumbal kota pekon ini hantan dulu. Nah ya gitu Mbak ya. Di tenau kan awan paling tak tikungan. Heeh. Langsung jadi Kelasa. Oh, Ijab kabul lah. oh gitu Bang. Mau hak ngedok kisah-kisah gitu Bang pun tumbay ngedengis sono kayak misalnya sinoti langgar kano. We tulah api kano. Man mo kundok sin langgar ya. Kemangan tenduk mana langgar. Itu Bang hak we dengis cerita no misalnya kayak sino mau we nih hando kejadian nih kano hak ya hak napak kano pas acara sino we tulah api kano. Mak singan tanah nyoba kan. Kundok ya. Jadi ku ngomong pandai. Jadi masih jadi misteri sampai tano ya tidak terjawab. Lalu lagi gua ini kayak matula gua. Kadu talam-talam nano we hitung-hitungan we pun. Angin itu. Wenda hitung ketu sejauh ya ya. Tandu nih tandu apa? Tandu biasa kan. Tandu biasa di tandu siapa sih nandu? Panglima nih, oh suku-suku, sunyi nih suku. Oke, suku-suku senandu ya pakai pakaian adat lengkap ya. Standar di Nabi sama. nam di jalan nabi masih lamon kan kuliah kan pakai gue kan napi posisi dia sih gambar ruda. Pek gue. Hai. Itu Hai guys, ini salah satu dokumen yang kita dikasih lihat sama Pun Panji Saibatin Marga Waisindi. Jadi ini semacam piagam penghargaan dari Gubernur Nederland India Belanda terhadap Pun Mail gelar Pangeran Sangun Ratu di Marga Waisindi. Jadi ini, nah ini medalinya kayaknya ini. Nah, jadi ini dokumen sudah lama sekali nih. Tertanda tahun 1899. Desember. 28 Desember 1899. Nah, jadi udah berapa tahun ini? Nah, ini dia. Guys, ini dia potret dari moyangnya Saibatin Marga Waisindi. Dikenal dengan nama Pangeran Si Agul-Agul. Kalau nama aslinya Gajah, gelar Pangeran Suryadinata, gelar Pangeran Si Agul-Agul. Beliau ini memerintah kisaran tahun berapa, Cak? 1745. 1745. Jadi ini dia. Nah, ini dia. Aduh, jadi masih. Ini Belanda. Nah, ini yang Bill Sweet Belanda nih masih di Bengkulen, masih di residen Bengkulen. Ini waduh, ini tulisan Belanda dan ejaan lama ini. Nggak ngerti saya. Ini 1880 ini. Tertanda 10 September 1880. Nah, ini masih cap basah ini, cap asli. Sistem Belanda. Zaman Residen Belanda. Bengkulen. Residen Bengkulen. Oke, mana lagi Pun? Aduh, mesti hati-hati ini. Nah. Nah, ini. Cap masih cap ini. Capnya masih cap ini. 1777 Banten ya. 1779. Ini apa ini? Banten? suat meji. Ah? Awan dak guna tanpa sini. Jadi kunci. Oh, Wilhelmina. ya. Jadi surat-surat ini disertai oleh kartu Ratu Inggris. Wilhelmina. Ini dia pemirsa kartunya. Oh ini pun Belanda Waduh. berarti dia ya. Inggris ya. Oh, ini nih. Mani nakam jak zaman Jadi ini surat IC. Oh, 1779. ya. EIC dulu kita ya. Iya. Ketika Bengkulu ditukar sama Singapura. Mana yang hidupin lampunya? Hai guys, ini sekarang kita sudah berada di bawah
di bagian bawah Lamban Gedung Saibatin Marga Waisindi. Dulunya bagian bawah ini nggak seperti ini. Ini direnovasi, dikasih ditutup dengan beton sekitar tahun 2013 menurut keterangan Pun tadi. Tadinya dia berupa panggung. Nah, ini bagian bawahnya ini juga bisa digunakan kalau acara-acara adat, ini bisa digunakan untuk orang ramai. Nah, jadi ini salah satu peninggalan benda pusaka yang ada di Lamban Gedung Saibatin Marga Waisindi. Namanya Kelekup ya Pun ya. Ini batang apa ya ini Pun ya? Nggak ada yang tahu. Jadi batang ini belum terdeteksi ini dari tahun apa? Apa? Kalau suno, ujung sembuh. Bisa cerita Pun ini apa namanya? Coba kesini Pun yang agak terang. Coba dijelaskan ini apa ini salah satu. Kelekup. Apa namanya? Kelekup. Nah, dulu ini barang ini dikeluarkan, dibunyikan ketika ada musibah di Lamban Gedung. Yang kedua dari Lamban Gedung meninggal dunia. Makanya ini dibunyikan kalau cerita orang dulu sampai Lombok kedengeran. Oh iya. Jadi seluruh wilayahnya Marga Waisindi kedengeran semua ya. Kelekup. Jadi belum tahu ya ini dari batang apa, terus dari tahun berapanya? Nggak ada yang tahu. Ada tuah apa ya? Apa namanya tuah itu ya? Khasiat yang dipercaya oleh masyarakat mengenai kelekup ini enggak Pun? Suno. Ya, kalau khasiatnya nggak ada kalau khasiatnya. Kepercayaan lah ya. Yang jelasnya kalau dinaikin atau dimain-main ini ya ada-ada aja. Tulahnya gitu. Dia bisa apa tadi katanya bisa nyembuhin ini ya, bisul ya. Bukan bisul, apa? Buat bisul. Buat bisul. Oh, ternyata kalau kita berbuat yang enggak, misalnya duduk sembarangan di kelekup ini, kita bisa bisulan gitu. Menurut legendanya gitu ya Pun ya. Waduh, jangan. ini terakhir digunakan kapan ini Pun? Kakek. Zaman kakeknya Pun ya. Generasi. Dia dikeluarin apa tetap? Dikeluarin di halaman Lamban Gedung ya. Oh, ada buat nabuhnya. Oh ya, ada nabuhnya sendiri ya. Terima kasih masih bersama channel kami Jelajah Krui Official. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya. Jadi hari ini kita sudah puas ngobrol-ngobrol dengan Pun Panji, Saibatin Marga Waisindi ya. Saibatin Marga Waisindi. Jadi kita sudah mengulas banyak hal tentang Marga Waisindi. Jadi ini kita sudah selesai, kita mau pamit. Jangan lupa pantau terus channel kita Jelajah Krui Official karena kita mencoba memberikan sisi lain dari Krui. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cepun, nerima nihan.